Ente tahu nggak, barang-barang dari Cina itu bakal nyerbu kita. Barang-barang dari India tuh bakal nyerbu kita. Dan tahu nggak bahwa mereka semua berlabel halal. Dan psikologis masyarakat akan memilih yang halal. Terus kalau gue nggak halal di dalam negeri, barang lu siapa yang beli? Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru nih kalau ada Babe Haikal di sini nih, teman-teman sepakat ya. Apalagi selalu statementnya adalah mengundang, memantik, amarah dan lain sebagainya terkait gini, Be. Saya panggil Babe lagi ke sini karena ada berita ini muncul. Ini hitungan hari loh. BPJPH Tuh. tegaskan wajib halal berlaku Oktober. Ini daftar produk yang terdampak. Waduh. Be, kemarin Ibnu Wardani, konten kreator, selebgram, 31 juta followers, begitu ngomong, saya punya hijab satu-satunya hijab halal, abis dibully satu Indonesia. Maksud lo, menurut lo ini jualan gua nggak halal, menurut lo yang dipakai sama bini gua nggak haram nih? Wah rame, Be. Maksudnya gini, Be, saya nggak tahu apakah Indonesia ini belum siap terkait tentang sertifikasi halal. Semua akan dihalalin, apalagi Babe di sini sebagai menterinya. Coba kita lihat mana tadi? Enggak berita tadi. Produk apa aja sih listnya? Tadi, coba. Itu tuh. Nah ini nih. Ini daftar produk. Jadi akan dihalalin nih. Ini bocorannya Oktober 2026. 18 Oktober. 18 Oktober 2026. Bahkan izin nggak maksud mewakili Babe, tapi kalau bahasa tajamnya saya adalah buat pengusaha-pengusaha yang tidak ada sertifikasi halalnya atau tidak tertulis non halal. Berarti? Itu kalimat yang keren. Karena selama ini orang suka potong tanpa produk non halal. Jadi kalau umpamanya nggak halal berarti ilegal. Nggak begitu. Nah, ini kita Nggak bahas begitu. nih. Ya, kalau nggak ada label sama sekali baru ilegal. Oh, Ya, harus dilabelkan. Ini sesuai undang-undang ya. iya. 33 2014 dan PP 42 2024. Oke. Kalau halal tuliskan halal. Oke. Kalau non halal tuliskan non halal. Loh, ada di stiker tambahannya non halal gitu? Iya. Lah kalau nggak ada pidana? Semuanya? Dua-duanya nggak ada? Kita atur setelah pesan-pesan berikut ini. Ada undang-undangnya. Emang iya? Ada nomor 1 peringatan, surat peringatan, penjelasan, semuanya ada semua. Nanti kita bahas, Be, ya. Yoi. Nih, produk-produk nanti nih di 18 Oktober 2026, hati-hati pengusaha wajib tahu karena nggak bisa sembarangan lagi. Karena Pak Prabowo di sini benar-benar tegas pengen gimana caranya naikin. Mandatori langsung. Ini naikin ekonomi loh. Jadi sertifikasi halal, saya kalau teman-teman lihat episode yang kemarin sebelumnya bareng sama Babe Haikal, itu ada penjelasan mengenai bukan akhirnya orientasinya Islamisasi, ya kan, halal-halal, jual agama, apa segala macamnya. Sementara negara-negara luar tuh ngelihatnya bahwa ini value. Bahkan negara non-muslim sekalipun ya. Teman saya, dia seorang produsen makanan tertentu. Dia mau kirim, saya sebut ke sebuah negara Skandinavia, ditolak kadang-kadang nggak ada halal. Padahal itu bukan negara Islam. Karena apa ya negara itu ngelihatnya? Karena mereka tuh udah lihat bahwa halal itu adalah elite food. Oh. Eropa tuh menyebutnya halal is elite food gitu loh. Keren. Jadi naik kelas gitu loh. Sementara kita masih urusannya hubungannya surga neraka mulu gitu loh. Nggak begitu, saudara. Nggak begitu banget gitu ya. Coba kita baca dong produknya dong. Saya penasaran nih sebelum kita lanjut ngobrol dan visi misi apa akhirnya. Nah, ini produk makanan dan minuman, Iya. produk UMK dan produk luar negeri. Tuh, kita kontrol yang masuk. Mau daging, mau apa, lu mesti ada label halal. Kalau enggak, lu kasih tuh label non halal. Ada satu negara yang ngotot banget. Saya nggak usah sebut negaranya. Ngotot banget. Dia tetap mau masuk. Saya bilang, boleh Pak. You can, but put non halal. No, how can dibilang? Dibilang, siapa yang mau beli kalau umpamanya saya taruh non halal? Ada indikasi penipuan kan? Iya. Lo mau tetap masuk dengan halal versi lo, dengan versi halal kan? Saya bilang, ini nggak boleh Pak, ini kejahatan gitu. Nah itu dia fungsinya kita memproteksi. Apa katanya? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya demen nih, nasionalis begini saya demen nih. Coba lanjut ya. Bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, obat bahan alam, obat kuasi itu apa, Be? Obat kuasi, obat yang apa namanya? Tradisional. Herbal. Kayak obat-obat Cina. Nah, gitu ya. Kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan meliputi sandang, penutup kepala, aksesoris. Hah? Penutup kepala jadi ada halal-halalnya, Be. Ciput, topi. Begini Ji. Obat oles ya? Obat kuasi? Obat kuasi ya termasuk. Obat luar juga. Ya, okay. Tradisional ya tapinya ya. Gini.
Kalau tadi Ibnu bilang gue ini udah ngurus halal dan yang orang lain pada bully, Ibnu mendahului masanya. Akan ada masa seperti itu. Cuma dia dibully karena dia mendahului masanya. Oh, paham. Zona nyaman terusik. Dia duluan tuh, sementara gue bertahun-tahun aman-aman aja gue Iya. dagang begini. Sekarang kalau saya katakan kertas itu harus dihalalin karena banyak kertas nggak halal. Habis. Terus gimana tuh Habis. industri percetakan? Jadi teman-teman, patuhlah kepada peraturan negara. Wah, negara ini mempersulit, justru mempermudah. Negara ini menyulitkan, justru membuat Anda naik kelas. Anda diminta berkualitas, tapi sekaligus melindungi segenap bangsa. Kenapa? Karena industri olahan babi itu dahsyat. Dahsyat. Sampai masuk ke dalam pakaian, masuk ke dalam barang gunaan, masuk ke dalam dompet kita, sepatu kita, kulit-kulitnya bahkan. Jadi kalau menurut saya percayakanlah kepada negara. Negara lagi ngatur. Tapi apa korelasinya bahwa kertas tuh ada babinya tuh? Saya masih nggak nyambung deh. Apanya? Dan kedua gini. Gelatin. Oh, gelatinnya. Iya. Dan kenapa harus babi gitu? Kan ada yang lain. Nggak bisa Paling kertasnya. murah. Oh. Kalau pakai gelatin sapi harganya bisa double, Ji. Oh, harga jualnya nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat, Ji. Perkat. Babi murah. Murahan. Termasuk benang jahit di rumah sakit ya? Iya, betul. Ada juga yang oknum-oknumnya pakai babi ya? Ada. Benang jahit buat sesar, buat jahit. Kapsul. Iya. Tahun berikutnya itu sampai alat kesehatan kelas risiko B. Peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, oke. Alat tulis? Hah? Bercanda, alat tulis gimana ceritanya? Tipek nih. Alat tulis apa sih? Pulpen? Ini kasih solusi juga akan mendahului masanya. Habis gue Akan nih. dibully-bully juga. Habis deh. Sabar, kita lakukan proses edukasi yang baik supaya tidak heboh dan rame, tidak menimbulkan kehebohan juga. Kita akan kasih sosialisasi yang sangat baik. Oh, makanya Oktober ya. Makanya Oktober, Januari kita sampaikan kampanye tertentu. Februari juga, Maret juga, secara berkala akan kita sampaikan pelan-pelan kepada masyarakat. Sebagaimana yang sudah terlanjur, padahal mendahului masanya adalah pembersih lantai. Hah? Pembersih lantai, ya, merek W. Ah. Itu waktu dia dapat halal dan kemudian ada di supermarket, Indomaret, Alfamaret semua, orang foto dan viralkan dan maki-maki saya. Ini gara-gara si Haikal nih bego atau gimana? Saya dibilang bego gitu loh. Emang siapa yang mau minum W itu gitu kan? Saya bilang kalau urusan dibully kayaknya gue salah satu yang paling kenyang ya. Gitu. Dan saya bilang gini, ini bukan soal minum. Karena merek W itu pembersih lantai digunakan untuk mengepel. Oh. Lu nggak bisa sembayang dong kalau umpamanya itu ada unsur babinya. Terus dipakai di masjid juga pembersih lantai W ini gitu loh. Tapi emang harus udah pasti babi kan? Belum tentu, Be. Babi udah tabayun belum? Dia sudah proses halal sehingga merek W ini dijamin halal. Dan tahu nggak setelah ini ada label halalnya? Angka penjualan naik, Bo. Oh. Value. Oh, gue demen nih kalau value begini nih. Iya dong. Edit value-nya itu naik gitu loh. Kok ngerti sih? Saya curiga Anda konsultan sales and marketing and branding nih zaman sebelum jadi kepala badan atau menteri ini. Mudah-mudahan saya di sini semua consumer produk kenal. Mudah-mudahan. Tapi gini, Be. Tadi ada alat tulis. Sumur-umur di situ kita. Oh gitu. Pendapatan berkurang dong pas jadi kepala badan. Ya, bocor aja lah. Be, bentar, Be. Izin, Be. Ini kan ada alat tulis. Ya, Tadi Babe juga nyebut kertas. Ini agak sensitif itu nih. yang dimaksud. Iya, ini agak sensitif nih. Bukankah Al-Quran itu pakai kertas? Mana ada Al-Quran haram, Be? Wah, berat nih pembahasan kayak nih. Para percetakan, uruslah sertifikat halal untuk kertas Anda. Karena saya tahu bagaimana proses membuat satu kertas dari pohon pinus misalnya, sampai ke bubur kertas, sampai ke kertas, saya tahu prosesnya seperti apa.
Cuman saya menghimbau, uruslah percetakan Anda, kertasnya dijamin halal, pada waktu pembuatannya tidak menggunakan barang yang diharamkan. Trust me, untuk menyelamatkan umat. Saya suka nih diplomatis gini nih. Tajam tapi tetap menghargai solusi. Kasih solusi. Oh, berarti sampai agak saya tajamin lagi, Be. Ya. Sampai Al-Qur'an, buku-buku sholat, buku-buku doa, kitab-kitab, itu Kan nantinya dipakai. ada urusannya. Dia kan pakai kertas. Iya, maksudnya urusannya kertas jadi haram tuh karena memang udah pasti ada babinya. Saya nggak bilang ada babinya, tapi prosesnya sangat riskan. Sehingga Anda harus mengurus halal. Ini 2026 tuh ya. Ya, tahun ini. Terus kalau misalkan mereka ada yang nggak percaya, ada yang belum ngurus apa segala macamnya, tibalah di 18 Oktober 2026. Percetakan-percetakan ini, itu gimana nasibnya? Hukuman yang paling tepat, hukuman dari masyarakat, mereka nggak mau beli produk ente. Dan saya sebagai kepala badan berhak mengumumkan. Yang udah halal 1, 2, 3, ini 4, ini yang udah halal. Aduh, habis deh revenue. Ngilu. Kan melindungi segenap bangsa. Kita bilangin, Pak, Bu, atau orang bertanya. Dan setiap saya mau terapkan, ini gue bocorin sedikit nih. Ngapa? Di medium tahun 2026 akan ada berita halal hari ini. Berita halal hari ini akan ada. Dan itu tiap pagi dibacain oleh saya, Deputi, Sestama akan bacain. Salah satunya itu apa? Yang halal hari ini. Ya, kembali lagi ke masa-masa kejayaan. Zaman Pak Harto dan Pak Harmoko. Mengumumkan harga cabai tiap pagi di radio. Bener loh, itu ngaruh loh tentang ekonomi loh. Itu buat stabil harga. Ya kan? Cabai keriting, aduh loh. Iya, bener. Tapi itu urusannya Kemendak dong. Urusannya dulu ada Menteri Penerangan, Pak Iya, Harmoko. iya. Sekarang urusan saya berita halal hari ini. Pemirsa, Wih. pemirsa. Hai. Saya akan katakan yang halal hari ini adalah dari ini. Selengkapnya bisa dilihat di berita halal hari ini. Terus masyarakat kan, wah yang gue biasa beli apa nih? Ini, oh nggak ada nih. Ya hukumannya itu aja deh. Anda akan dijauhi oleh masyarakat. Sanksi sosial berat, bos. Udah nggak usah aneh-aneh nih pengusaha. Karena udah begini peraturannya. Urus saja halal. Kecuali saya orang taat undang-undang, tegak lurus. Dan pemerintah tegak lurus. Siap. Kalau undang-undangnya begitu, kita tegakin. Kecuali kalau undang-undangnya berubah. Dan sejujurnya undang-undang itu lagi saya rubah. Saya udah masukin Komisi 8 yang ya jangan keterlaluan lah gitu. Jangan keterlaluan lah gitu. Saya udah masukin. Usulan saya sendiri lagi. Malam-malam bos. 21, 22 hari gue bikin tuh. Saya revisi, baca semua, saya revisi dengan pelan, coret, ganti kata tuh yang halus supaya masyarakat mengerti, tidak ada kehebohan, masyarakat sukarela mendefinisikan halal dengan modern civilization, dengan prosperity of life, symbol of health, symbol of clean, symbol of quality, symbol of elite food. Pelan-pelan nih, halal transparansi, traceability, trustability. Saya masukin kata-kata itu dengan cara-cara Indonesia banget. Setelah itu udah jadi segini saya kasih sekretaris ketik. Habis ketik saya kasih ke DPR Komisi 8 supaya masuk dalam prolegnas. Kalau itu sudah masuk dan disetujuin, mudah-mudahan lebih smooth, lebih asik kita lihatnya. Oh. Tapi sekarang saya mesti tegakkan Undang-Undang 33 2014 itu. Mereka, ini yang bilang semua undang-undang. Yang semua bilang PP. Jadi bukan saya sok-sok galak, bukan saya sok-sok saklek, bukan saya sok-sok keras. Memang undang-undang. Kecuali kalau undang-undangnya dirubah. Dan saya lagi rubah. Oke. Apakah ini ada jaminan untuk kalau tadi Babe nyebut prosperity, pasti kan ujung-ujungnya kan keluar dari kemiskinan dan seterusnya. Maksudnya ini nyambung nggak? Soalnya kerap kali mungkin yang dinilai sama teman-teman atau mungkin netizen ini reaktivitasnya tinggi sekali. Misalnya tiba-tiba keluarlah produk namanya Danantara. Ya. Tapi mungkin dengan segala hormat akhirnya tidak terkomunikasi misalnya secara akar rumput, akhirnya reaktif. Lu ngurusin muter-muter profit-profit BUMN, sementara gue belum makan nih. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Meskipun Pak Rosan niatnya baik sekali gitu menurut saya ngeliat dalam hal ini. Ya. Nah, kayak gini-gini kan butuh sosialisasi, betul tadi Bapak udah sampaikan. Tapi langsung konkret aja lah. Yang kamu masyarakat di bawah ini pengennya benar-benar
Ini jadinya akhirnya pemerintah jangan asik sendiri nih. Ya, Tapi nyambungan nih ke kami-kami yang ada di bawah ketika ada. guarantee you. I guarantee you. Kenapa? Ada grace periodnya 1 tahun dari mulai tahun lalu sampai tahun sekarang. Oke. Yang kedua, masyarakat tidak perlu keluar duit. Ini bukan pendapatan buat pemerintah. Ini pengeluaran. Presiden sendiri yang ngasih hadiah. Gratis lo urus. Susahnya di mana? Oh, wow. Ini bener ya, berarti nggak ada barang ujung-ujungnya ntar pajak lagi. Tidak, I guarantee you, sekali lagi gratis. Kita lagi kembangkan AI-nya di handphone, namanya Halal Max. Oke. Ngapain ini? Anda cukup download. Jadi yang pegang handphone, dan semua pegang handphone lah dari kita semua. Ya, gue pengusaha gado-gado ketoprak, namanya orang Betawi. Kan mesti halal kan? Oke, Anda cuman masuk aja ke Halal Max. Oh, gue mau daftar nih. Klik, udah beres. 1 kali klik aja, foto KTP lo selesai, foto NIB lo udah selesai. AI akan terjemahkan itu langsung ke nama, alamat, semua AI akan terjemahkan. Lalu kemudian foto gado-gado lo, klik, oh ini AI akan terjemahkan, itu gado-gado. AI akan keluarkan ingredientsnya. 1 kali 24 jam halal. Susahnya di mana? Gratis pula. Dan selama ini juga mereka juga main TikTok, mereka juga main Facebook, mereka juga main Twitter, sama. Gak ada bedanya. Jadi dimudahkan. Sekarang brother, yang buat mereka itu nggak mau itu adalah satu, ada nostalgia bahwa ngurus halal tuh mahal. Sama yang dulu-dulu. Siapa itu, Be? Au. Mahal, repot, ngejelimet. Kita berusaha hapus memori itu. Gitu loh. Ente mau mesen Gojek. Ente mau mesen Gojek nih. Ente kan masuk ke aplikasi kan? Masuk lah. Gojek gue pesen. Lalu Gojek yang mereka ada aplikasi kan main ngambil kan. Gojek. Ting, aku duluan. Halo Pak, jemput sesuai titik Pak, gitu kan. Itu komunikasi. Sama persis. Samanya di mana? Anda pengusaha nih. Anda klik masuk ke sistem kan. Itu para pendamping halal yang di sekitar sini keluar semua di bling di handphone. Gua aja ngambil lah. Ting, Pak, Bapak lagi ngurus halal. Iya, saya datang Pak, sesuai titik Pak. Sama. Oh, paham. Nah ini kan kalau dijelasin begini ngerti kita, Be. Susahnya di mana? Jadi kekhawatiran ini ribet kagak, ini mahal, gratis. Presiden sendiri loh yang gratisin. Hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Panjang umur, sehat selalu. Amin, keren. Hadiah 1.350.000 tahap pertama. Oh, dia bertahap ya? Ya segitu, kan ada duit, dia kan pemerintah kan ngeluarin duit kan? APBN? Enggak, pemerintah mengeluarkan duit untuk apa? Untuk pendamping tadi. Iya. Kalau Gojek dapat 20.000, 30.000. Kalau sekali mendampingi dapat 150.000. Untuk ngejaga apa ya? Biasanya dia advisor untuk mendapatkan sertifikat halal si gado-gado tadi. Mentor lah ya. Itu kalau jam 9, kalau jam 10 udah kelar dia pindah lagi, pego lagi. Oh. Kalau jam 11 dia ambil lagi, pego lagi. Belum jam 12 dapat 3, udah 450.000 hari itu. Dia udah bisa pulang, Ji. 1 bulan rutinin, 20 hari kerja, udah 9 juta. Oke. Sekarang saya punya 110.000 orang pendamping. Saya butuh sampai lebih 2 jutaan. Supaya merata dari Aceh sampai Papua. Berarti ini hiring itu bisa? Boleh. Iya. Jadi gimana caranya? Buat untuk sektor pendamping deh. Daftarkan Anda ke LP3H, Lembaga Pendamping. Daftarnya ada di daftar kami. Silakan masuk ke dalam halal. Di sana informasinya lengkap. Anda lokasi di mana? Oh, di Jogja. Ada Edukasi Wakaf Indonesia. Anda di mana? Oh, di Sidoarjo. Ada NU misalnya. Pendamping NU ada. Pendamping Muhammadiyah ada. Kita punya 92 kantor pendamping. Oke. Silakan. Kayak macam di lintas kementerian tuh ada PLUT ya? Ya. Pusat Layanan Usaha Terpadu ya. Lupa saya namanya, maaf. Bang ada. Menteri Maman. Ada kayak gitu-gitunya ya? Ada gitu-gitunya. Kita punya ntar UPT. Unit Pelayanan Terpadu juga. Dan kita punya sekarang ini sudah 92 pendamping di kantor-kantor yang ya yayasan. Kenapa kasih solusi nggak jadi pendamping produk halal? Pengen lah. Kita gimana caranya? Salaman dulu lah. Beneran serius. Bisa kita. Iya. Kita buka aja. Ente udah punya kantor, udah memenuhi syarat. Iya. Di sini pendamping produk halal. Ente bisa rekrut. Orangnya nggak usah berkantor di sini. Semua terdaftar persis seperti cerita Gojek tadi. Oke. Semua nggak perlu berkantor di sini, tapi semua connect dengan di sini.
Oh, pakai sistem. Iya, sistem. Oke. Install, dan orang-orang itu di sini punya ente tahu salah satu yang Anda sebut edukasi wakaf, boleh kadang-kadang ente undang. Dia punya kalau nggak salah lebih daripada 30.000 pendamping. Berapa duit tuh? Kalau tolong pego. Wakaf produktif. Ya, edukasi wakaf Indonesia. Dia mendaftarkan diri sebagai LP3, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Ini dengan ini akan rame sebab pasti permintaan meningkat. Dan kita perlu banyak proses, perlu banyak lembaga, perlu banyak LPH juga. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Tapi menarik ya teman-teman. Sekarang kita ubah dari sudut pandangnya pemerintah. Kalau tadi kan dari sudut pandang kitanya, si sellernya, pedagangnya, apa segala macamnya. Oke lah kita ikut aturan apa segala macamnya buat tujuannya baik lah. Tapi kalau dari sisi pemerintah, sebenarnya dengan adanya program seperti ini, biar kita clear lah ya, nggak omon-omon, nggak cawe-cawe apa segala macamnya. Ini apa korelasinya yang sangat ketat dan erat kepada pedagang-pedagang? Apakah memang nantinya dari narasi dia punya value, akhirnya dia lebih mudah untuk positive list ketika ekspor misalnya, atau ketika dipercaya sama masyarakat, ya sudah kita udah dengar gitu loh. Tapi boleh lebih tahu lebih dalam nggak mengenai begini dari sudut pandang pemerintahnya buat bikin program seperti ini? Ya, saya harus cerita sedikit mengglobal ya. Ya. Pemirsa, ente tahu nggak barang-barang dari Cina itu bakal nyerbu kita. Barang-barang dari India tuh bakal nyerbu kita. Bakal barang dari Pakistan tuh nyerbu kita. Dan tahu nggak bahwa mereka semua berlabel halal. Dan psikologis masyarakat akan memilih yang halal. Terus kalau gue nggak halal yang dalam negeri, barang lu siapa yang beli? Wah, ini bagusnya edukasinya nih. Udah malah Cina. Masuk kemari semua pakai halal. Lihat tuh mie Korea. Tteokbokki lah, bulgogi lah. Dia lebih halal dipasang lebih gede daripada apa? Anak saya aja mau beli, aduh hampir gue sebut. Tahu. Mau beli something mie begitu, nggak ada halalnya Pak. Ini aja, sayang, ini juga ada halalnya. Mana? Kecil di ujung pojok. Sekarang kalau nggak ada, siapa yang mau beli? Akhirnya apaan? Barang-barang luar yang kita beli. Kita negara nomor 2 loh, paling banyak masukin barang untuk consumer produk. Nah, ini clear nih kalau ada komunikasi begini nih. Makanya gitu loh. Jadi kita tuh ya Allah, yang kita pikirin tuh biar gimana rakyat berdaya. Ini kita WTO. WTO apa? Ya free trade lah gitu loh. Oke. Apa ya? Ada 200.000 item barang dari Cina yang mau masuk tahun 2026 gitu loh. Sampai keripik pisang pun dia masuk, brother. Sekarang kalau keripik pisang kita nggak halalin bagaimana? Terus kita langsung halal, kan kita nggak baik juga berbohong dan sebagainya. Mesti ada prosesnya, ijab kabulnya, pendampingnya. Oh lu udah bener halal, lu gorengnya pakai minyak halal, lu semua halal. Oke, lu halal sekarang. Jadi lu bisa bersaing. Taruh tuh halalnya pasang gede-gede. Gitu loh. Saya mau stop barang-barang dari Cina, nggak boleh kan, nggak bisa. Saya mau stop barang dari Amerika kan nggak boleh. Kita kena ban nanti dari seluruh dunia. Caranya gimana? Kita kuatin dong. Produk dalam negeri kita bikin halal, kemasan eye catching, warnanya lebih ngejreng, eye levelnya dapat, semua kita masukin tuh barang-barang dalam negeri, kita edukasi. Saya setiap hari tuh ngajar di UMKM online dan offline. Supaya apa? Supaya masyarakat terbangun. Ibu udah bagus, tapi kemasannya kenapa begini warnanya? Ibu udah bagus, bapak udah bagus. Saya salah satu pembina soalnya. Ibu bapak begini Pak, ini jangan begini ya Pak ya. Pak kemasan Pak, ini ingredientnya kecil banget gak kebaca. Pak ini tolong Pak kasih logo halal. Kita sampai edukasi ke situ, ngajarin supaya dia bisa berdaya saing gitu loh. Wow. Tanya orang-orang yang udah dapat halal betapa dia langsung melambung penjualannya. Nah ini saya lagi butuh ini nih penjelasan kayak begini. Melambung. Tanya, saya punya data dan saya kumpulin semua. Ibu, saya nggak sebut nama ya, belum bilang. Dia tinggal di Malang, dia jualan keripik pisang. Masuk ke koperasi aja dia nggak diterima. Karena ya begitu, jelek dan segalanya, dan nggak ada halalnya. Waktu kita lagi pameran di sana, dia urus halal, diuruslah halal, dia dapat halal. Sekarang dia ekspor 4 kontainer ke Eropa. Ajib. Dan lingkungan itu, si ibu jadi juragan, lingkungan situ nitipnya ke si ibu. Si ibu ini punya label halal di keripik pisangnya. Gara-gara halal tuh? Gara halal. Ente boleh undang yang punya Sorcery tuh. Udah, Doni. Udah kita undang. Betapa dia setelah halal dia bisa langsung. Undang lagi berarti. Spesifikin ke pembahasan halal ini. Dia franchise dapat gara-gara halal. Dari luar negeri. Dari Saudi Arabia dapat 4. Dari Kuwait dapat 2.
Dari Filipina dapat 42 franchise. Sekarang lagi antri itu Jepang, Singapura, Brunei untuk sour selling-nya dia. Gara-gara apa? Halal. Dia ngomong kok, pada waktu itu saya mau angkat dia sebagai duta halal. Doni Pramono kan? Iya, Doni. Iya. Kenal. Wow. Saya jumpa dia di kementerian di UMKM waktu itu, waktu saya mau angkat jadi duta halal. Itu tadi saya dengar Babe bocorin nanti beneran akan adanya barang-barang Cina 2026 sekelas UMKM keripik-keripik akan menghantam UMKM kita. Serius? Ya. Hah? Saya mati ke Cina kita dalam rangka investigasi itu nggak bisa ini berat ya, nih kayaknya. intinya kita mesti berjuang melawan mereka. Karena kita tidak seloyal Malaysia dengan negerinya. Malaysia nggak takut dengan barang-barang Cina. Kenapa? Karena di Malaysia telah terdidik. Biarpun mahal, gue bakal beli barang produk Malaysia. Lihat, saya datang ke Malaysia dijemput sama Honda, mobil Honda. Yang jemput saya bilang, maaf pak, mobil kami lagi dipakai. Loh ini? Ya ini kan Honda. Wow. Oh Proton. Dia maunya Proton, baru dia bangga. Kita belum sampai ke situ. Oh iya. Produk Gimana? juga begitu. Produk, saya mau makan di franchise punya Amerika, punya apa, dia Malaysia, dia bilang, lain apa lah, tanah situ lah pak, tanah situ. Kenapa? Ini punya ini. Sampai kayak begitu, yang penting punya cinta banget sama negerinya sendiri. Kita belum sampai ke dalam tahap itu. Cara sampai? Kita masih luar negeri minded lah, tas apa semua, nggak bangga gitu loh, Cibaduyut nggak bangga gitu loh, nggak bangga gitu, nggak pakai sepatu tuh, nggak pakai Tomkin. Gue mencoba Tomkin tuh Indonesia asli. Brodo dia nggak bangga dia pakai Brodo ya. Brodo nih. Iya mantap. Celana juga lokal juga nih, baju juga. Kita belum bangga ke situ, brother. Jadi akhirnya gimana caranya? Tingkatkan kualitasnya, sosialisasikan yang baik. Dulu waktu kita masih kecil, ada sebuah acara di TV yang closingnya selalu menggetarkan hati. Anda cinta, semua cinta, buatan Indonesia. Sekarang kagak ada tuh, Ji. Banyak orang-orang kaya yang mempopulerkan dia dengan barang-barangnya itu yang luar negeri gila-gilaan yang ditayangkan di sosmed itu. Apa sih gitu loh, norak banget gitu loh. Memangnya kalau kita tutup tuh di ban seluruh dunia? Iya dong, loh, Cina aja dong. boleh kok ngeblok-ngeblokin kayak aplikasi-aplikasi. Saudi kalau nggak salah kita video call, ya bener nggak? Sama Mutoif kita kan ada Nggak travel boleh. umroh. Itu kan dia nggak boleh. Itu bisa. Kan, kenapa negara kita nggak? Betul kita nggak alergi investasi asing, tapi itu kalau disikat langsung nggak bisa, Ji. Itu kan dia berkata untuk security negaranya. Iya. Yang kita ngomongin kan produk. Saudi juga nggak bisa ngeblok produk dari Cina. Saudi nggak bisa ngeblok produk makanan dan minuman. Lice, punya sampai itu Lice tuh. Iya tahu. Di Saudi udah kayak kacang goreng kan. Iya. Dan ini nggak bisa ngeblok. Loh, Nggak berarti boleh. otomatis masuk atau gini nih. Bedakan antara diprioritaskan lokal kita sama memang kita tidak alergi investasi asing gitu loh. Maksudnya ini dua hal yang berbeda. Diprioritasin bisa nggak? Saya hati-hati banget ngomong begini. Sebabnya kalau seandainya ketahuan gitu loh bahwa kita emang ada unsur kesengajaan memblok itu bahaya, Ji. Hanya saja halal sebagai pintu gerbang terakhir untuk menyelamatkan UMKM kita. Sampai segitunya ya? Iya dong. Sekarang kalau produk mereka masuk ya, mereka ada laiknya, hygiene-nya. Mereka ada izin edarnya. Mereka warnanya lebih keren, lebih eye catching, lebih murah lagi, lebih bergizi lagi, lebih ingredientnya jelas lagi, dan halal pula masuk ke kita. Sementara kita biasa-biasa aja, otomatis psikologi akan mengambil itu. Ini akan bangkrut, Ji. Karena itu kita tingkatkan edukasi ini sambil kita katakan halal itu punya kita yang lebih bermutu halalnya ini. Ntar kita periksa dulu ya. Nah itu cara saya untuk mengurangi dominasi itu. Halal, tak dulu dong. Kita ada MRE enggak? Kita bikin mutual recognition agreement. Kita perlambat prosesnya 14 hari. Ya gitu-gitulah. Oh gitu. Aduh, Anda berani ngomong begini, Be? Iya. Ini enggak kalau kelihatan sama Semua negara juga protek negaranya masing-masing lah, enggak usah munafik. gue suka nih. Iya dong. Suka. Masa Iya. kita enggak, ya kita ya terpaksa kita mesti lakukan itu. Kita mesti, ini undang-undang di atas segalanya gitu. Mencintai produk sendiri, melindungi segenap bangsa itu di atas segalanya. Walaupun Ji, kalau mau cepat kaya Ji, ya Allah Ji. Kenapa?
Ya mereka tuh ngasih kalau mau kita datang ke sono tuh ngasih uang segala macam biar produk kita masuk. Terus Babe terima. Wallahi demi Allah saya haramkan itu tuh sogok-sogokan dari dia pada begitu. Tapi misalnya gitu ya, yang mau begini nih itu ampun dah gue dah. Saya nggak tahu mungkin saya ditaruh di sini karena saya non negosiable lah untuk urusan kayak begitu sih. Oh. Yang mau mendaftar LHLN Lembaga Halal Luar Negeri supaya barang dia masuk gampang begitu ya, dengan sogokan itu luar biasa. Luar biasa. Buka dong. Ini cakep nih begini-begini nih Luar biasa. biar rakyat tahu nih bahwa dengan adanya Babe sebagai kepala badan di halal ini ya seperti rakyat ini kita tahu kan kemarin-kemarin sempat heboh. Akhirnya ngerasain punya menteri ini, akhirnya ngerasain kan sempat begitu tuh. Karena memang justru orang-orang tersebut atau mungkin pihak-pihak terkait adalah membuka musuh-musuh masyarakat gitu. Nah kalau kayak gini biar teman-teman tahu juga nih bahwa ternyata di sana tuh busuknya luar biasa ya. Oknum-oknum itu ya. Ya Allah ya Rabbi. Beredaran itu loh, berkeliaran gitu loh. Brand-brand besar sekalipun. Gini aja deh. Tunggu pada saatnya berita halal hari ini. Percayakan itu aja deh. Yang nggak ada masuk berita itu, jangan deketin dah. Itu aja deh. Saya cuma bisa pesan begitu. Karena takut menghebohkan, takut apa. Yang penting gini aja. Percayakan kepada pemerintah udah. 2026 ya. Iya dong. Saya duduk di sini kan dengan pertimbangan yang luar biasa. Ada jasa banyak orang yang mempercayakan saya di sinilah begitulah. Bukan 1-2 orang lah gitu ya. Yang mendukung, yang mensupport, yang memanggil gitu ya. Mister gitu yang saya hormatin. Ya udah tahu lah gitu ya. Dan Bapak, pesan Bapak juga gitu. Saya percaya kamu di situ kamu bisa membereskan situasi ini. Ya begitu, Ji. Yang kita nggak tahan itu gila gitu loh. Dan saya katakan ini halal, haram. Nggak bisa negosiasi. Kalau saya misalnya ngurusin jalan dulu, saya pernah di pegawai negeri, saya tahun 92 pegawai negeri di PU. Ngerjain jalan tol ya. Itu mungkin karena semennya nggak ada mortar pakai tiga roda atau semen 3 roda nggak ada pakai semen apa mungkin bisa gitu negosiasi mengganti merek semen. Terus kalau halal cara gantinya gimana? Hah? Cuma 1% be. Apaan lo 1% tetap aja babi gitu kan? Nggak bisa negosiasi di halal. Halal tuh nggak bisa negosiasi Ji. Dan itu percaya betul bahwa itu akan naikin UMKM lokal atau brand-brand Pasti lokal? dong. Pasti, karena logo itu saya jagain banget kualitasnya. Misalnya nih, gue gampang disogok nih misalnya sama pengusaha A gitu. Nggak apa-apa, gue juga pakai babi, lolos tuh sama Babe. Pengusaha B, C, D, E, F akan datang ke tempat saya. Seperti si A dong, lolosin gitu kan. Iya. Itu yang saya bilang kagak mungkin gue lakukan hal itu. Dia pasti ada ngomongan-ngomongan. Dan kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Nggak ada kepercayaan masyarakat. Dan harga halal itu nggak punya value di masyarakat. Negosiasi. Gampang dapetin logonya ya. Ada gimana saya mau ngomong, saya bukan sok tahu, tapi bos halal yang sebenarnya itu selain presiden itu ya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana kalau umpamanya saya tahu itu babi beredar di masyarakat dan masyarakat makan dan saya halalin coba. Kayak apa di akhirat nanti gitu loh. Mana yang makan babi gara-gara si Haikal? Coba. Jadi ya waktu tanda tangan itu saya harus sebut lah. Saya tanda tangan di depan Pak Dasko lah. Dan kemudian diberikan pada presiden. Itu saya gemeter dan saya mengelap air mata berkali-kali. Bukan ya bahagia karena bisa berkontribusi untuk umat, masyarakat, dan juga gemeternya itu gila nih. Wah gila nih. Saya halal ya. Aduh. Dan saya dipanggil setelah saya pulang. Gitu loh. Setelah saya pulang ke rumah. Pak Dasko itu bilang harap merapat ke Kertanegara lah gitu kata Pak Dasko. Dan saya balik gitu loh. Untuk menandatangani itu di depan Bapak gitu. Itu gimana ya? Apa ya?
Ya tanggung jawabnya itu gitu loh. Hmm. Tanggung jawabnya itu yang Izin, Be. maafin ya, Maaf, saya Bang, bukan gimana-gimana, tapi tanggung jawabnya itu sih. Tanggung jawabnya itu nggak bisa ditawar-nawar gitu loh. Oke, karena memang Babe mengetahui bahwa nggak maksud menyinggung atau mengkomparasi yang sebelumnya. Memang di kementerian ini atau di badan ini memang sensitivitasnya tinggi sekali dalam hal itu ya. Ya Allah, Ji. Sogok menyogok, proses. Kita ya. punya target. Tahun ini mesti menghalalkan total 7 juta 7 juta setengah produk. 7.500.000 produk kumulatif ya di akhir 2025 harus tercapai. Iya. Jadi kita mesti kerja cepat kan. Iya. Gimana caranya kerja cepat tanpa mengurangi mutu pemeriksaan gitu kan. Iya. Nah, saya bikinlah terobosan, ada pengakuan gitu loh, ada ikrar gitu loh, dengan mengambil dalil kias. Sorry, saya boleh cerita agama sedikit ya. Boleh. Satu hari Rasulullah sedang berpuasa Ramadan, di akhir Ramadan. Terus kemudian ada seorang sahabat datang. Ya Rasulullah, saya melihat bulan. Tandanya udah Syawal gitu. Ya Rasulullah, saya melihat bulan. Demi Allah, wallahi ya Rasulullah, karena dia di dataran yang agak tinggi datang, dia tergopoh-gopoh, udah agak pagi jam 8 gitu. Ya Rasulullah, saya melihat bulan. Demi Allah ya Rasulullah, saya melihat bulan. Demi Allah kamu melihat bulan. Demi Allah ya Rasulullah, saya melihat bulan. Kita berbuka hari ini dan sholat Id langsung. Artinya pengakuan seorang mukmin dengan menyebut nama Allah itu diterima. Sudah dianggap, ya. Dan diterimanya untuk umat. Jadi Rasulullah menerima itu, jadi menyerahkan amanah gitu loh. Lo yang lihat, lo yang bersumpah, berlaku buat umat. Saya praktekkan itu kepada apa? Warteg belum pernah bisa halal tadinya, yang saya pernah cerita gitu loh. Saya tinggal edukasi kepada para pendamping. Si warteg itu dia bersumpah bahwa dia itu nggak pakai babi, dia itu nggak pakai alkohol, dan saksi mata menunjukkan bahwa tidak pakai. Terus ngapain lagi diproses? Ribet, dia kasih dia halal dengan dalil itu. Sehingga ya alhamdulillah dari 7,5 juta kumulatif di 2025 saya mencapai 10.140.000 produk. Wow. Alhamdulillah. Ngebut juga, baru setahun ya? Ya total kumulatif 10.140.000 produk. Karena kan sering menjadi stigma bahwa di negara ini kalau bisa sulit kenapa harus mudah? Ya melawan hadis Nabi. Nabi perintahkan ya siru wala tu'asir, mudahkan orang, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffir, ya gembirakan, jangan suka bikin orang gelisah lah, ribet gitu. Kok gue jadi balik ustadz nih? Hei, Ustadz Haikal Hasan, hafizahullah ta'ala. Jangan bawa saya ke ustadz lagi ya. Enggak, bukan. Maksudnya ini kan kita ngomongnya kan halal, irisannya kan pasti kan ke sana, Be. Kita mau nutup mata gimana ya, halal pasti kan ujung-ujungnya kan apa yang diatur dalam agama. Bertakwa semaksimal mungkin. Tapi jadi dasar kan itu. Oh iya. Jadi dasar sebagai batu pijakan. Sosialisasinya nggak gitu-gitu juga kan? Sosialisasi nggak gitu juga, karena itu kaget takutnya kan. Dari awal ketika saya dipercaya ini, kampanye saya itu adalah halal for everybody. Halal itu untuk semua gitu. Halal itu buat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu gitu loh. Halal itu buat Amerika, Inggris, Prancis, Cina. Halal itu untuk Jawa, Sunda. Karena ayatnya emang begitu. Ya Yuhannas, wahai manusia. Bukannya ayyuhalladzina amanu. Itu dibalik siap gitu. Ini ya Yuhannas. Puasa dong ya. Ya Yuhannas gitu. Wahai manusia, makanlah di bumi Tuhan ini yang halal lagi pula baik. Jadi ya manusia yang perintah Tuhan gitu. Iya. Tapi saya percaya sih teman-teman semua, mungkin nggak maksud mendahului Babe juga ya. Saya orang branding atau orang marketing tuh ngelihat bahwa orang beli itu ketika sudah zamannya adalah kubangan busuk perang harga, semua serba-serba murah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Salah satu penopangnya adalah biar lu tetap nggak mungkin lu jual juga harganya di bawah modal lu mau jual rugi nggak mungkin juga kan. Nah caranya apa? Added value. Ya itu yang saya gaungkan di Kasih Solusi juga begitu, added value. Mungkin personal branding salah satunya. Mungkin juga halal itu udah pasti. Undang deh 2 orang 3 orang yang
ketika nanti datanya saya kasih. Harusnya kayak begitu kita undang pengusaha-pengusaha yang tadinya before after, Ben. Iya. Tadinya nggak halal jadi halal. Jadi ngelonjak luar biasa. Ada Jadwalin sama Babe boleh nggak? boleh, saya Kita atur. duduk bertiga berempat kita sama Babe Boleh, juga ya. Boleh saya atur. Boleh, jadwalin dong, coba Ada cari. pengusaha tempe di Sukabumi. Tempenya dia diurus Iya. halal, diekspor 8 negara. Wow. Jepang udah kirim, semua kirim. Dan semenjak halal baru diterima sama Jepang. Loh, Jepang kan negara matahari. Jangan salah, Jepang tuh nomor 3 di dunia yang punya halal tourism. Meskipun di negara matahari itu ya. Karena dia mengutamakan halal sih. Halal itu elite food, halal itu quality, halal Iya. itu simbol. Jepang. Top. Nah, kita kayak begini nih. Soalnya gini, nyambung gak, Be? Ini menarik. Karena kami adalah media UMKM ya. Ada juga kami dapat aduan-aduan terkait, Bang, gue tuh ngurus ekspor tuh susah setengah mati gitu. Karena negatif list mulu. Karena begini-begini. Betul, negara-negara sana juga ada yang bilang selain halal waktu itu saya belum dapat edukasi setajam Babe ini ya. Waktu itu adalah ingredients apa segala macamnya. Nah, makanya mereka akhirnya pisau bermata dua tuh, standar ganda. Bisa jadi pemerintahnya ini mempersulit saya mau ekspor misalnya. Iya, Jadi ke situ arahnya kan. Atau memang ribet nih negara-negara sana. Akhirnya ujung-ujungnya dia nggak dapat omset yang signifikan apa segala macam ya. Berarti kalau ditarik secara panjang mengenai sertifikasi halal apa segala macam, berarti benar-benar pure untuk naikin ekonomi mereka dan ekonomi bangsa kita ini ya. Of course, saya nggak berani sebut satu merek yang ada 3 kontainer masih nyangkut di Saudi Arabia Dari kita. dari kita. 3 kontainer. Bayarnya udah jelas kan? Tapi kan Jelas. HS code-nya semua jelas. Semua udah jelas. Cuman tidak ada umur sertifikat halal. Karena Undang-Undang Ciptaker kita menyatakan sertifikat halal berlaku seumur hidup. Saudi nggak mau terima, Ji. Oh. Saudi mau terima lu berapa tahun sertifikat halal lu. Oh. Saya yang disalahin, kok gak tahun ini kok jadi ribet nih semenjak Babe pegang kok jadi menurun omsetnya. Ya lo nggak urus halal, Saudi udah terapin, kenapa gue yang salah? Oh. Di Kuwait juga begitu, di Qatar juga begitu, negara Timur Tengah tuh sertifikat. Misalnya nih lo ngirim barang nih halal, sertifikat halalnya ada ini valid until. Ada begituan ya? Di undang-undang yang saya usulkan berubah untuk DPR RI di Komisi 8 ada itu, harus berlaku. Sertifikat halal itu berlaku sampai dengan harus ada. Karena Ciptaker nggak ada dan saya harus judicial review dengan Ciptaker. Khusus untuk halal nggak bisa, berlaku seumur hidup nggak bisa. Ditolak barang kita di luar negeri. Lo berarti perpanjang dong tiap. Iya kalau Berapa tahun? Nah itu jadi keberatan dong kalau orang tiap perpanjang tiap tahun. Iya. Sehingga saya mengatakan you cuma register ulang supaya barang lu diterima di luar negeri. Berapa tahun sekali? 3 tahun atau 2 tahun sekali dan untuk UMKM itu digratisin, nggak ada biaya untuk itu. Kalau pengusaha dengan omset triliun masa perpanjang cuma 5 juta tiap 3 tahun masa keberatan sih, bangetan. Oke. Iya dong. Oke. Kalau pengusaha besar, konglomerat, berarti konglomerat Iya. dapat dikasih bayaran. Wajib bayaran dong. Untuk subsidi silang lah yang UMKM gratis. Apa tolak ukurnya? Maksudnya di atas omset PKP kah? Ada semua, ada di UMKM, dia di BKPM ada. Saya ngikutin pola BKPM. Yang kalau umpamanya sekian masuk pengusaha besar, sekian usaha sedang, kita ikutin itu. Tarifnya dari situ juga. Pak Rosan ya? Iya, awalnya Pak Rosan dulu ya. Iya kan? BKPM. Menteri Investasi juga masuk ke situ ya. Betul. BKPM investasi sama ya. Dan kita selalu koordinasi. Sampai data pun kita koordinasi. Karena kan membuat halal kan mesti ada NIB kan. Iya. NIB yang ngeluarin beliau juga kan. Iya. Jadi kita koordinasi terus. Halal ini terkait dengan 9 kementerian, Ji. 9 kementerian yang connected langsung dengan halal. Perdagangan, kesehatan, termasuk Kementerian Agama, dalam negeri, luar negeri, Ekraf. UMKM, pariwisata, terkait 9 kementerian. Oh. Perindustrian, perdagangan, Oke. gitu Ji. Berarti nanti begitu di sebelum 18 Oktober 2026 hanya barang-barang ini kalau nggak disebutin di berita-berita ini berarti dia nggak wajib urus. Apa semua? Nanti laptop lagi masuk semua. Itu tidak termasuk. Jadi yang dikonsumsi. Ada positive list. Oh. Ya, positive list. Dan
ini berita ini kan dari inian kan dari aktualkonten.co.id kan. Iya. Nah, usul saya tampilkan peraturannya, PP-nya, tampilkan undang-undangnya. Mana kita Lebih jelas. kalau mau lihat undang-undangnya ada di website resminya? Itu aja di googling aja Undang-Undang 33 2014 itu keluar semua kok. Oke. Berarti nanti akan baju, kaos kaki gitu ya? Ibnu undang lagi. Gimana ketika ternyata dari heboh tuh lo yang bener gimana? Iya bener. Ibnu Wardani. Iya bener tuh. Dibilang waktu itu begitu kan. Iya, Nyampe nggak video viral? Sampai. Saya bilang saya dia dibully, saya bilang ya nggak apa-apalah, rasakan dulu bulian itu. Sebagaimana saya dibully habis-habisan juga. Saya berapa tahun? Ya dibully terus-terusan dan Anda orang yang mendahului dari masanya. Ya kayak Iwan Fals lah. Apa tuh? Iwan Fals semua lagu-lagunya kan mendahului dari masanya. Dia udah ngomong soal hutan yang gundul. Oh, iya. Dia udah ngomong soal apapun dia udah ngomongin. Saya sebab lagi nyusun buku tafsir Iwan Fals. Hai. Karena saya oi juga. Jadi Iwan Fals itu dia udah ngomong semua masalah yang tidak ada satupun yang belum di ngomongin. Kok bisa? Kenapa dia jadi legend? Padahal AI nggak ada waktu itu. Jadi bahas Iwan Fals nih. Jadi bahas Iwan Fals. Pokoknya dia menurut saya ya, amazing. Siap. Beyond your imagination. Ya termasuk ini ya. Termasuk ini. Sangat amazing kalau teman-teman bikin sertifikasi halal dari sekarang. Ini udah dibuka nggak tapi aksesnya? Udah silahkan. Sebelum WHO kita itu. Kita nggak ada libur. Oh wow. Nggak ada libur kita. Coba lihat tadi undang-undangnya. Mana yang nomor 33 tadi? Undang-undang 33 2014. Itu. Undang-undang tentang jaminan produk halal JPH yang menjadi landasan hukum kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk. Lihat, memberikan kepastian, keamanan, kenyamanan bagi konsumen muslim. 260 juta orang. Oke. Disinilah keadilan pemerintah, jangan gimana-gimana. Nah ini tujuan, kewajiban yang mengeluarkan seperti dikeluarkan BPJPH dengan fatwa halal MUI dan menjadi syarat dalam label pelaku usaha ruang lingkup. Oh iya, jadi ntar ngomong-ngomong kalau tadi saya baca MUI berarti nanti ini kan kemarin kan sempat, saya nggak maksud membahas yang lalu-lalu ya, tapi nggak apa-apa kita bahas dikit aja kan dari logo MUI terus tiba-tiba jadi logo wayang ungu halal tuh, ya kan? Berarti nanti ini akan ada campur tangan MUI juga. Satu-satunya logo yang ada di Indonesia berlaku cuma ini, yang lain nggak berlaku. Yang bundar nggak berlaku. Oh udah nggak berlaku ya? Nggak berlaku sih. Ya ngapain dibentuk oleh pemerintah? MUI hanya berkewajiban menetapkan fatwa halal. Oke. Ya karena itu kita bukan negara agama dan kita bukan negara sekuler. Yeah. Yang menentukan hari raya apa itu kan ada MUI. Yang menentukan fatwa juga ada MUI. Jadi ya representatif umat Islam ya MUI. Jadi itu, dan MUI menetapkan ini halal berdasarkan hukum. Gitu. Oke. Dan nantinya kira-kira ada hitungan dari pemerintah nggak? Misalnya contoh dengan yang sekarang kondisi 50 sampai 60 juta UMKM di Indonesia, pendapatannya misalnya sekian. Mereka bukan nggak bersyukur tapi ya kurang optimal nih pemerintah. Gimana ya? Misalnya kan bagian dari tanggung jawab pemerintah juga kan, buat menekan bahan baku, menekan harga pokoknya mereka, ya kan, cabai, beras, apapun itu bentuknya lah. Gitu kan. Nah, artinya kan biar ya UMKM kita tumbuh, termasuk perizinan, lokasi-lokasi usaha apa segala macamnya. Nah, apakah ada hitungan pemerintah bahwa oke lah anggaplah sekarang yang kita lagi bela bersama adalah UMKM ini adalah mereka nurut. Ya. Tapi meskipun ini hal goib ya, nggak bisa juga ini akhirnya pemerintah bukan Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada jaminan bahwa mereka akan naik omsetnya berapa persen hitungan Babe? Nah kalau UMKM demen ya kalau digini-gini nih, karena udah ada guarantee nih masalahnya. Nggak apa-apa mereka akan bela-belain masuk aplikasi Halal Max apa segala macamnya mereka urus. Tapi ada hitungan nggak? Pemerintah nyampe forecasting ke sana nggak sejauh itu? Saya nggak mau mengambil porsi kementerian lain, brother. Oke. Karena unsur itu ada unsur lokasi, ada unsur bahan baku, ada unsur yang lain. Lokasi itu kan ada Pak Nusron Wahid. Ada urusan AMDALnya, ada Kementerian Lingkungan Hidup. Saya nggak sebut nama ada ATR tadi, itu Kementerian Hidup. Untuk urusan bahan baku kan ada Kemendaknya. Untuk urusan penataan dan pembinaannya ada Maman UMKM-nya.
Untuk urusan halal ada kita. Jadi saya hanyalah salah satu butir dari sekian unsur yang membuat harganya itu bisa ditekan dan dia bisa dapat value profit yang lebih baik. Saya hanya salah satu, brother. Ente mesti. Oh, tapi waktu itu kan gunanya meeting rapat kemarin kabinet kan sempat rame tuh, terpublikasi kan. Itu bahas ini nggak? Apa jangan-jangan mungkin ngobrol-ngobrol yang lain? Atau fokuskan bagus ya Aceh Sumatera gitu kita dengar juga. Hari ini kita semua energi semua ke Aceh Sumatera sih. Jadi semua ada ke situ. Buat kita ada porsinya, buat semua kementerian ada porsinya. Buat lingkungan hidup mesti diperhatiin lagi, buat kehutanan mesti dicopot-copotin tuh yang bandel-bandel gitu kan. Semua udah berjalan dengan sesuai dengan prosedurnya. Buat ATR tanahnya gitu kan, buat infrastruktur jembatannya, buat urusan keagamaan masjid mesti bisa dipakai. Itu perintah presiden loh. Masjid harus bisa dipakai. Tanggal maksimum 29 Desember harus bisa semua. Itu perintah presiden. Wow. Quran, buku-buku, itu perintah beliau. Saking dahsyatnya perhatian beliau itu loh. Tapi beliau ngomong-ngomong soal Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau hal itu kan memang di feedback ya. Semua harus begini. Tapi begitu urusan tentang waktu statementnya Pak Menteri Kesehatan, yang saya nggak tahu ya, saya disclaimer dulu, memang saya dapat video juga potongan gitu anyway. Silakan mungkin klarifikasi yang bersangkutan. Begitu ngomong, berarti Bapak bisa foto-foto. Bapak nanti bisa ngirim begitu barang-barang nanti begini, mau pakai pesawat apa Pak, Hercules Pak, biar mereka merasakan naik Hercules, nanti habis itu Bapak turun foto-foto. Pak Presiden diem dong. karena kayak mungkin nggak tahu kesel, nggak tahu apa, kayak ini apaan sih, malah jadi saya belum lihat ya. glorifikasi. Ada Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi ya namanya, lupa saya. Saya belum lihat. Ada, nanti Bapak mau naik apa Pak, biar mereka merasakan. I have no idea. Ya enggak maksud saya enggak maksud ke arah mana gitu ya, yang terhormat Pak Menteri Kesehatan, tapi maksudnya tadi begitu Babe ngomong seperti itu, beliau feedback karena bentuk concern kepada rakyatnya. Tapi begitu urusan ke beliau pribadi, Presiden cuma diem dong. Gitu. Gara-gara kayak Bapak nanti bisa foto-foto, kayak kenapa jadi glorifikasi begini sih urusan Aceh Sumatera. Beliau enggak feedback tuh. Pak Prabowo segitunya ya? Mengatakan jangan sampai ini wisata PR. Jadi jangan sampai ini cuman wisata doang, lu wisata di tengah penderitaan orang gitu loh. Tapi jelas itu PR kan ujung-ujungnya kan buat nggak boleh. Pak Prabowo nggak suka banget cara-cara seperti itu. Tapi jelas semua instruksinya, setiap kementerian tuh ada perintah Bapak itu dengan detail. Untuk Kementerian AA, Kesehatan, Puskesmas, tempat-tempat ini mesti bisa dipakai tanggal sekian. Jelas semua. Untuk Kemendiknas ya, Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Kemendikdasmen. Iya. SD, SMP itu harus bisa dipakai tanggal sekian, yang terdampak sekian tempat, sekian mesti bisa dipakai. Jelas semua. Untuk apa lagi, listrik, ya, SDM, ini jelas semua. Bahkan untuk Kementerian Agama dan di bawah semua agama, termasuk ada halal di sana, semua dijelaskan oleh Bapak. Nggak ada yang kurang, tidak ada satupun yang terlewati. Artinya semua kementerian itu simultan bekerja. Termasuk halal ini? Termasuk gitu loh. Sebagai kita yang punya pasukan kalau Aceh, Medan dan sekitarnya, kita ada 8.000 pendamping halal. Medan, Padang 8.000. Semua saya kerahkan. Semua langsung bantu masyarakat. Ada yang ikut bersihin masjid, ada yang ikut bersihin musola, ada yang bersihin puskesmas, semua dengan pakai rompi-rompinya segala. Walaupun mereka terdampak. Korban bantu korban ya? Iya. Walaupun mereka terdampak gitu. Itu semua. Jadi semua turun, nggak ada yang nggak turun. Wow. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi ke depan ini ya. Di masa pemerintahan sekarang nih. Insyaallah, amin. Kekompakan. Keren. Nah itu lihat tuh di bawah pentingnya oleh kepastian hukum, implementasi. Tuh dampak ekonomi, membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk halal Indonesia di kancah global. Wow. Jelas. Perlindungan konsumen, kepastian hukum. Emang kemarin-kemarin nggak digenjot segininya, Be? Nggak maksud bandingin ya, tapi maksudnya enggak. Ini serius maksudnya gini. Love is stop comparing. Oh iya. If you love your country, stop comparing. Iya. Enggak. Bukan, kita justru belajar. Bukan maksudnya compare. Tapi maksudnya bahwa kenapa akhirnya baru kepikiran sekarang. Simpel aja. Kita nggak usah bahas yang lalu-lalu lah. Misalnya siapa tahu kemarin. Jelinya, visionnya,
Presiden Prabowo Subianto. Hmm. Jeli dia melihat sesuatu, kan dia pikirannya kok sangat global, sangat mendunia, ya. Beliau bisa melihat arah dunia kayak gimana sehingga putusannya A, B, C, D, E. Oh. Salah satunya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini. Oh, ini pertama ya? Ya artinya sebelum nggak ada beliau kan Enggak, maksudnya kemarin apa sih, Pe? mandatory. Enggak, kemarin tuh berarti. Kemarin cuma eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Oh iya. Oh, BPJPH ini berarti baru pertama di kabinet. Iya, kementerian tadinya ini hanyalah eselon 1 di sub bagian Kementerian Agama. Dirjen. Sekarang Ya berarti dikasih dirjen kan? iya, sekarang copot eselon 1 kepala. Oh, kepala ya? Copot ditaruh selevel menteri, bertanggung jawab kepada presiden, diangkat dan diberhentikan, dilantik oleh presiden. Jadi itu karena kejelian dan visionarisnya Bapak kalau saya lihat. Oh, udah kepikiran ketika mungkin dari program kampanye, apakah sudah tercatat di Bappenas? Waktu. Udah jelas. Oh, berarti dari awal ya? Jelas dari awal. Dan justru ketika tahun 2025 ketika dibentuk, saya langsung mendapatkan undangan dari sedunia. Dan saya kabulkan itu sampai over budget. Saya kabulkan, di mana ada undangan, saya sikat di situ karena saya nggak mau diambil oleh Malaysia. Wah, nih saya demen nih kompetitif gini nih. Nggak Kenapa? mau. Kenapa? Karena Malaysia hadir terus dan dia sebagai pembicara. Semenjak ada saya selalu keynote speaker. Wow, ini apresiasi loh, saya baru tahu loh. Serius? Serius. Di Kazan Forum di Rusia, saya keynote speaker. Di Singapura, Halal Forum, saya keynote speaker. Di semua. Bahkan kita bikin sendiri di Afrika, H20. 20 negara ngikutin G20. Iya. Di mana di G20 kan di Afrika. Kita bikin juga H20 di negara yang sama. Merinding guys. Ini Indonesia nih, bentar lagi nih kita Iya. emas nih. Dan Serius nih. gua keynote speakernya, gua penyelenggaranya. Wow. Itu salah satu dampaknya. Kita jadi dihormatin, jadi dianggap, jadi diperhitungkan dalam kehalalan dunia. It's not because not on me only gitu loh. Kita juga kedorong sama wibawanya presiden di kancah dunia. Kedorong. Antri, Bo. Selaman, Bo. Cuma selaman dan foto doang. Gue jadi bingung, gue jadi diantriin orang kayak gitu. Panjang antri itu semua. Buat selaman, wah, kami percaya. Dan akhirnya alhamdulillah, boleh kita umumin nggak? Boleh apa? Saya terpilih sebagai Presiden Internasional Halal Standar. Masa iya? Dunia loh. Keren, serius. Dunia loh, kelas Gila. dunia loh. Bangga Iya. Serius? Serius. Lah sebelumnya siapa? Nggak ada. Ah, kok bisa? Karena kita semua masing-masing, nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Saya berusaha menyatukan. Saya bilang selamanya halal ini akan begini. Halal saya bilang waktu itu intinya gini. Saya awali dengan kalimat hadis, kalimat pepatah Islamul ya'lu walau yul'alaih. Tapi kenyataannya tidak, saya bilang. Untuk urusan manajemen tertinggi itu ISO, saya bilang, bukan halal. Aduh iya, operation nih. Sedih ya. Jadi tertinggi environment dunia asal sesuai dengan standar ISO 14.000 kan. Iya. Tertinggi manajemen mutu sedunia asal sesuai dengan standar ISO 9002 kan. Sampai gua apa? Apa baru mau ngomong. Jadi sekarang gini, industri makanan terbesar dunia tertinggi standarnya halal sesuai dengan standar halal 1.0 kan keren. Bukan ESG. Beverage belum, ini kan ESG ya. Enggak, ini andai kata kerennya iya. kayak apa. Untuk beverage Coca-Cola, Fanta, Sprite, lu mesti ikut standar halal 2.0 karena itu urusan halal minuman. Keren. Untuk Pfizer dan sebagainya, untuk Bio Farma dan sebagainya, lu mesti ikut standar misalnya halal 3.0. Kenapa? Itu standar halal buat kesehatan. Untuk obat. Berarti vaksin kemarin harusnya Itu. pakai itu ya. Itu yang lagi saya perjuangkan di kelas dunia. Kita mesti punya halal standar dunia. Kalau transaksi pay later yang ada di marketplace, atau jangan-jangan mungkin Babe juga penganut bahwa di marketplace itu adalah haram transaksi. Lebih tepatnya itu adalah subhat yang cenderung pada keharaman. Lebih tepatnya. Marketplace nih. Oranye, hijau, biru, merah. Ya kalau di situ lu nggak bisa lihat barang. Memang Babe ada kisah gimana ceritanya bahwa marketplace itu diharamkan ketika kita tahu kok ada barangnya, fotonya. Itu barang, itu yakin nggak barang yang bakal sampai ke tempat lo?
Oh, saya lebih dari 3 kali ketipu. Nah, Ya kan oknum, Be, nggak semuanya. gini. Hah? Saya ambil contoh ya. Betapa haramnya Anda membeli ikan yang masih ada dalam kolam. Ijon. Membeli ikan masih dalam Iya, kolam. ijon kan? Tebak-tebakan. Kalau- Ijon bukan sih? Bukan. Kalau ijon itu lo Telur. membeli buah yang belum muncul. Iya, benar. Maaf. Gitu. Iya. Kalau itu lo nggak tahu detailnya. Itu namanya transaksinya, akadnya itu agreed tagrir. Harusnya supaya halal, ikan itu dikeluarin dulu, ditimbang, dibayar. Oh, bukan kucing dalam karung. Gini deh, naik ojek aja bisa, ojek konven ya. Iya. Ojek konven, lu bilang ini, Bang, ojek. Keramat Jati, Pak. Dari rumah gue Condet. Naik aja. Itu haram. Kenapa? Karena lu belum tahu tuh harga berapa ya, dan jauhnya berapa. Oh, ya. Gue udah rutin kok. Masa bodo amat, dalam Islam gak bisa begitu. Lu mesti bilang, Bang, ojek sini Bang, ke pasar Keramat Jati. Berapa duit? Iya, akad dulu ya. Berapa duit? 10.000. Saya biasa 5.000. Udah 8.000 deh. Enggak, 5. Enggak, Bu. Jauh nih, Bu, bensin ini. Udah 6, mau enggak 6? Ya udah 6. Itu akad. Lu duduk sampai sana lu bayar 6.000. Perihal lu bayar tetap 10.000 enggak ada masalah, lu ada sedekah. Tapi jadi haram walaupun antarodin. Walaupun saling rela. Ketika lo, Bang, ojek naik. Begitu turun, tuh kasih goceng. Ah, cuman goceng katanya sih. Ya enggak apa-apa deh, rezeki. Enggak bisa, Ji. Itu dia. Tapi itu bukan ranahnya badan halal ya. Ini kita Marketplace. ngomong di luar yang lain ya. Ente Iya. bertanya, Anda menjawab ya. Iya. Enggak di luar badan halal. Kalau kita urusannya babi aja. Iya. Itu nggak boleh Ji, dalam hal nggak bisa transaksi Iya. begitu. Jadi mesti ini udah matang nih manggahnya. Gue borong deh sepohon 3 juta. Haram Ji. Yang paling riskan itu adalah ketika barangnya sedikit, harganya ditinggiin. Haram. Minyak. Haram. Nggak boleh dalam Islam. Kan supply demand, Be. Apa boleh buat? Saya mesti menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Rasulullah melarang menaikkan barang ketika sedikit. Untuk bahan pokok. Berarti nggak berlaku supply demand di bisnis nih. Silahkan buka. Kalau untuk kemaslahatan umat nggak boleh Ji. Kalau umpamanya jual yang lain yang bukan kemaslahatan umat bisa Ji. Rasulullah melarang satu barang dijual dengan 2 harga. Contoh. Wih. Yang parkir serinya B. Mobilnya Alphard. Jual di Cilegon misalnya. Orang Jakarta. Berapa? 40.000. Aduh, gue pernah lagi kena begitu tuh. 40.000. Giliran orang lokal 10.000, emang harganya 10.000. Haram Ji. Iya. Mah mau bulan puasa nih. Gue borong sekarang nih Indomie, Blue Band, Nggak mau. margarin, telur. Gue borong nih. Ntar waktu bulan puasa gue jual lebih tinggi. Ini penumpukan dalam Islam gak boleh. Rikas. Tapi kan akad. Kan udah sepakat. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, Indomie segitu deh gue beli deh. Gak bisa Ji. Dalam Islam ada awalan. Gak boleh begitu. Itu akadnya tajlis namanya. Tapi kan ada harganya, ridho si pembeli. Gak boleh Ji. Oh. Untuk yang berlaku untuk kemaslahatan umat, Rasulullah larang Ji. Kalau dibalik gimana? Masalah juga lah kalau Indominya akhirnya punya banyak keuntungan dan marginnya tebal gara-gara harganya dinaikin. Dia kan karyawannya puluhan ribu. Akhirnya puluhan ribu punya anak istri dan lain sebagainya, ekonomi tumbuh. Mereka digaji tanpa diefisiensi itu dipecat. Dia ngambil dari masyarakat kelas bawah yang makan Indomie. Tega banget ya. Salah lagi gue ya. Tega loh. Oh, iya. Kasih murah dong. Dia kan penikmat itu. Kasih murah dong gitu. Tapi bukan berarti rugi kan? Iya, artinya dalam Islam nggak bisa begitu. Dalam Islam tuh nggak boleh jual beli itu tanpa kelihatan, tanpa lu bisa pegang, lu bisa sentuh. Yang di marketplace akhirnya apaan? Ya mesti ada transaksi yang bisa fatwa aja, kita lihat ya fatwa. Nggak boleh Ji kalau umpamanya berbeda yang datang. Yang awalnya jadi halal jadi haram kan? Ya kan kalau berbeda. Kan kalau di pasar juga kadang bisa juga kita ketipu. Ya itu dia yang transaksi Kan sama haram. aja. Tapi sekarang udah online, Be. Masa kita mundur lagi zaman batu? Saya nggak bilang online jangan. Saya bilang online mesti jujur supaya dapat kehalalan. Ya. Saya lagi cerita riskannya gitu loh. Berarti nanti marketplace akan di labelin halal juga. Dalam proses tahun ini marketplace wajib halal. Waduh, seru nih. Serius. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, masih Nggak ada nggak? bisa, nggak boleh Itu jual. akan ada. Berarti gini, Be.
Berarti nanti marketplace kenapa disertifikasi halal dan sampai dia juga harus mengetahui si sellernya ini, penjualnya ini adalah jualan apaan apa segala macam. Selama ini soalnya mungkin ya bisa jadi begitu kita komplain, oh silakan aja ke tokonya. Nggak bisa, dia nggak tanggung jawab. Nih saya baca undang-undangnya ya. Makan produk yang diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Mau marketplace kek, mau enggak kek, tetap wajib kena undang-undang itu. Saya taat mau undang-undang sekali lagi. Saya nggak ngarang sama sekali. Bukan sok keras, sok saklek, bukan. Undang-undang mengatakan seperti itu, maka marketplace harus bertanggung jawab. Barang yang ada di tempat lo wajib bersertifikat halal atau bersertifikat non halal. Berarti marketplace-nya juga nanti akan ada logo halalnya? Barangnya bukan marketplace. Bukan logo Shopee-nya ada logo halal kan? Iya, tapi sekarang sudah mulai. Dia udah tahu undang-undang itu. Ini sekedar untuk mengedukasi sedikit pada masyarakat. Lihat di Shopee, lihat di Beli-beli. Ada kami punya sertifikat halal, kata si punya produk. Sudah mulai. Berarti nanti marketplace akan ngejagain ya? Wajib. Kalau enggak kelalaian dia. Oh, dia yang kena pidana hukumannya? Bukan soal pidana, dia lalai. Entah belum tahu hukumannya, dia lalai. Kalau sampai barang yang dijual di marketplace itu mengandung babi dan tidak ada informasi soal barang itu, dia yang harus bertanggung jawab. Berarti kalau ada babinya harus ada tulisannya non halal. Non halal atau mengandung babi. Goyang nih revenue nih ya. Ya, kita akuin teman-teman, di sini adalah mayoritas muslim. Ketika dikasih halal value naik, ketika dikasih non halal bisa jadi value-nya turun atau akhirnya nggak ada penjualan. Kita fair-fairan aja nih, nggak maksud mendiskriminasikan agama-agama tertentu ya. Justru itulah taat aja sama peraturan. Kalau peraturan bilang lo mesti cantumin label halal, ya cantumin. Atau lo cantumin label non halal, lo cantumin. Atau cantumin itu mengandung babi, cantumin. Jadi nggak usah repot, nggak usah bikin heboh. Gampang kok peraturan. Iya kan? Gampang aja. Lu taat peraturan, lu aman. Tapi memang iya sih guys, kita masuk ke swalayan jadul banget bahasa gue, supermarket ya. Itu kan kadang di situ ada foto babi gede gitu. Jadi kita tahu ya bahwa oh ini berarti bagian daging-daging yang ada babinya, mengandung babi gitu. Gede banget loh. Mesti tahu, marketplace mesti tanggung jawab. Lu mesti klik dulu, ini mengandung babi. Taruh di situ mengandung babinya kayak apa. Kita lagi tertipin marketplace. Mantap, Babe. Mantap. 2 periode dong nih. La haula wala quwata illa billah. Presiden Prabowo Subianto. Yang 2 periode. Sehat selalu. Oke. Kirain Anda udah kampanye dari sekarang. Nyolong start banget Anda ya. Buat Bapak 2 periode. Baru diomongin. Buat Bapak. Oh iya. Siap. Ada lagi mau tambahin, Be. Nih saya sih udah puas sekali ya mengenai sertifikasi halal ya. Ajak dong saya, Be, ke resto yang before after. Jadi 2 hal kita bahas nih minimal ya. Yang pertama adalah bagaimana pengurusannya. Misalnya tapi kayak saya belum bisa ajak ke restoran Padang ya. Oh, kenapa? Karena kalau di Padang lu makan dulu baru bayar kan. Dan lu nggak tahu kan tuh berapa duit kan. Wah, rame lagi nih. Maksud Anda, Babe, restoran Padang itu haram? Gue nggak bilang itu, lu bahaya loh. Restoran Padang ya halal lah. Tapi dari sisi tapi iya. Restoran Padang kan nggak ada yang jual babi panggang, nggak ada yang jual alkohol. Secara lizatihi itu halal. Tapi secara transaksi, saya mau cerita aja ya. Bahaya dong nih. Ustadz saya itu, guru saya itu luar biasa. Jadi waktu itu Ustadz Sobari ya, Allahyarham. Tat, kita makan Tat. Oke deh. Kan saya kan suka Padang. Sekali datang, prak gitu kan. Iya memang. Kita makan. Tapi kan kita nggak tahu tuh yang kita makan berapa duit. Iya, ya gitu sih memang budayanya. Lo nggak bisa riskan akadnya. Atau tanya dulu dong. Ya. Ustadz Sobari guru saya, ngajarin saya. Mau makan di restoran Padang, yuk ambil. Ambil Kak yang kamu mau makan. Nanti aja Ustadz. Nggak, ambil dulu. Ya udah. Ini. Bayar. Gimana Ustadz? Bayar. Iya Ustadz. Pak, saya makan ini. Bayar. Deh, baru makan. Tapi agak repot ya. Enggak, Ustadz saya ngajarin saya kayak gitu. Enggak, maksudnya enggak repot juga sih. Kita kalau mau beli tumbler juga beli dulu baru kita isin air ya. Di mana-mana kan lu datang, bayar, duduk, makanan datang. Atau lu dikasih menunya, ada harganya kan? Iya. That's it. Berarti nanti restoran Padang akan sertifikasi halal. Saya akan melakukan edukasi
bahwa restoran Padang harus cantumkan telur sekian, rendang sekian, ini sekian. Minimal ada di tembok tuh harga. Iya benar. Langsung sepakat ini deh. Ini orang Padang nih Aldan nih. Jadi ada di tembok tuh harga. Tapi jadi kayak agak vibes-nya jadi nggak Padang dong, Be. Vibes ya, kita nggak ngomong tentang halal haramnya Itu ya. di tembok bukan di buku. Lu nggak usah milih menu, datang tuh prak, oh sekian. Gua ambil sekian gitu. Iya benar. Tapi udah ada juga ya restoran Padang sekarang yang restoran Padang yang sederhana yang serba 10.000 gitu ya. Banyak. Udah Tapi ada kan harganya. misalnya gitu, lu datang, lu makan. Kok segini? Islam menghindari itu. Iya. Emang agak kaget sih Be ujung-ujungnya. Lu makan potongan buah gitu kan. Iya. Potongan buah. Kok 30.000? Saya agak deg-degan memang. Gitu kan? Kalau meeting di Padang tuh emang pas saya ngajakin meeting klien kan, kita agak deg-degan tuh. Gitu. Banyak juga pada ngambil pas bayar wow gitu kan. Makanya Islam tuh menghindari itu gitu. Mestinya di tembok tuh tulis irisan buah 30.000. Makanya di sini bayar irisan buah. Enggak. Gue punya. Gue di pasar induk. Gue punya buah lebih banyak dari lo. Enggak. Iya. Kayak gitu sih. Kadang kita larang-larang ya. Kayak gitu sih gitu loh. Ini saya enggak makan nih Pak, singkirin aja. Kepala kakap. Enggak deh Pak, enggak gitu. Kan kita kepala kakap. Kayaknya gimana ya? Tulis di situ kepala kakap sekian. Jadi kalau gue mau makan gak deg-degan. Iya. Soalnya di restoran Padang yang lain pada umumnya itu setengah kepala kakap Be. Jadi kan pasti balik wow kosong nih. Yeah. Tapi tidak pada gadang barubahnya Om Deddy Corbuzier. Apa itu? Kakapnya full. Kakapnya full. Gadang barubah tuh. Saya kemarin langsung experience tuh ngeliat. Kita besok kita lihat ya. Iya benar. Begitu dibalik, paling setengah nih palanya kakapnya gitu kan. Paling khasnya di sana kan kakapnya kan. Tuh. Deddy Corbuzier top tuh. Gadang barubah di Bintaro. Gadang barubah. Dia tuh ada tunjang hot plate. Ada harganya nggak di tembok? Nah, kita kemarin endorse deh. Diundang ke sono. Tapi kayaknya nggak. Ada buku menu. Itu. Tuh, gadang serius. Saksi nih. Sejujurnya memang saya di endorse datang. Mesti diundang lah. Top. Serius Feby. Kamu lihat ada buku menunya? Padahal mana ada buku menu sih, jarang banget gue lihat ada buku menu. Di Gadang Barubah ada. Karena Om Deddy Corbuzier juga kenal sama Babi Haikal. Karena Om Deddy Corbuzier juga patuh pada Presiden Prabowo Subianto. Dia cantumin buku menu. Dia pernah waktu podcast di tempat dia, saya pernah bilang juga cerita ini. Jadi halal itu jelas. Halal itu kan 3, transparansi. Dari sisi proses, dari sisi barang, dari sisi harga yang bakal lu makan. Yang kedua, traceability. Lu bisa telusurin. Kalau dia daging, dia motong di mana, dia ngambil dari RPH mana, mesti ada Ji. Yang ketiga, menimbulkan trustability, kepercayaan pada konsumen baru, value-nya itu dapat gitu, ekonominya dapat. Jadi transparansi, traceability dan trustability. Berarti Gadang Barubah kalau udah menjalani itu berarti top tuh dia. Baru buka deh, baru launching Gadang Barubah. Beneran kamu lihat buku menunya? Ini terus terang nih dari semua dari awal sampai akhir gue deg-degan nih di sini. banyak banget yang bisa dipelintir sama netizen ya yang maha benar dengan segala firman-Nya gitu ya. Apalagi sama anggota DPR ya, Be. Banyak banget dipelintir ini, gue ngeri banget ya. Tapi apapun boleh, kebenaran itu mesti diungkap walaupun pahit rasanya. Apalagi sama oknum anggota DPR ya, Be. Oke, silahkan. Kan banyak juga tuh kan. Yang partai warna apa? Biasanya agak tajam tuh merah tuh. Coba ini saya mau apresiasi buat Pak Be. Karena sudah banyak bantu menjawab keluh kesah saya. Karena saya tahu juga beliau juga seorang dai. Di sini ada satu produk lokal yang sedang digandrungi sama jamaah umroh. Jadi ketika saya berangkat umroh, saya nggak bilang mayoritas, tapi umumnya di sana tuh sudah banyak pakai ini karena dia punya satu narasi sendal umroh. Sendal umroh. Tuh, lokal kita nih, Be. Boleh dipakai waktu umroh juga? Boleh, umroh, sholat, haji. Boleh bebas. Waktu ke masjid. Wukuf. Boleh. Karena dia kestabilannya kayak begini, Be. Nih. Kelihatan jempol-jempolnya semua. Oh iya dong. Kan nggak boleh secara rukun. Itu yang gue tanya maksudnya. Dia kestabilan di kaki kita nih, fleksibilitasnya dan ketahanannya. Tuh, ini sendal umroh nih, Shirata. Syirat. Sendal ke masjid tuh, Be. Tuh, ini lokal kita punya nih. Halal. Logonya kayaknya harusnya dihalalin ya. Agak takut kayaknya ya. Harusnya ada halalnya berarti nanti, Be. Oh, ini buat belakang. Buat belakang, tinggal masukin dong, Be. Iya. Tuh. Pas Sandiaga Uno beliau pakai
Banyak ustadz-ustadz kita udah pada pakai juga. Ntar saat ke masjid saya pakai, saya foto. Bukan hanya Masya untuk Allah. umroh ke masjid pun pakai ini. Yes, ya. betul. Karena dia punya satu narasi, lihat menemani langkah menuju kebaikan. Artinya kalau kita pakai ini mau ke tempat maksiat jadi mikir, Oh gitu. mau belok kiri kan? Belok Kiri nih, set. Kang pijit nih belok kiri. Jangan mabok pakai ini kalau gitu. Bukan begitu juga. Tinggal ganti sendal dong. Minimal inget karena syaratnya benar-benar menemani langkahmu menuju kebaikan. Tapi untuk haji saya nggak bisa pakai. Kenapa, Karena ayah saya meninggal tahun 2005. Salah satu yang saya ambil selain, karena bajunya nggak bisa saya pakai, ayah saya kurus. Jadi saya gemuk, jadi saya nggak bisa pakai bajunya. Oke. Tapi sarungnya saya ambil. Terus? Untuk Apa saya hubungannya? pakai terus, jadi abadi pahalanya buat beliau. Oh, Masya Allah ya. Qurannya saya ambil. Jadi cara bakti sama orang tua yang udah meninggal, gunakan semua barang-barangnya untuk kebaikan biar pahalanya ngalir. Iya. Ayah saya meninggalkan satu pasang sendal jepit. Oh. Sendal itu saya simpen di lemari sebagai harta berharga. Saya pakai sendal itu kalau saya umroh atau haji, supaya ayah saya masih dapat pahala umroh dan haji Masya Allah. dan pakai sendal dia walaupun udah nggak ada gitu. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada 3 amalan yang gak akan pernah terputus. Salah satunya adalah doa anak soleh. Betul, Be? Betul dong. Dan Quran yang saya baca walaupun udah bulukan, tempel sana, tempel sini, labeling sana, label sini, stiker sana, saya pasti pakai itu, nggak mau ganti. Sebab setiap saya baca Alif Lam Mim, ayah saya lagi ketawa, Quran gue lagi dipakai sama anak gue gitu. Masya Allah. Ya udah ke masjid aja, Be. Ini pakai juga Waktu. gantian. Iya, Ini saya pakai umroh. Masya Allah. Tidak saya pakai haji. Kalau haji hak Zimbabwe. Wih, keren. Saya pakai umroh, saya pakai ke masjid. Mantap. Makasih teman-teman banyak ya. sama-sama. Kalau teman-teman mau dapetin sendal Syirata juga sebelum tanggal 18 Oktober 2026. Nah, sekarang masih bisa berarti artinya, Be ya. Iya dong. Tinggal klik aja, ada di keranjang bawah nih sendal Syirata. Oh. Enggak, saya lihat tadi karetnya empuk ya. Iya. Tarikannya ngeng. Itu dia, Be. Dia terpercaya, Be, karena salah satu foundernya itu yang punya sepatu lokal Kangki. Kalau Babe pernah denger tuh, yang dipakai sama Mas Gibran. Banyak ya. Pak Sandiaga Uno tuh ada collab juga, Kangki X Sandiaga Uno. Ada tuh. Nah, itu Lokal dia ya? lokal. Aku Jadi cinta makanya produk Indonesia. sudah terpercaya. Akhirnya bikin sendal. Terima kasih banyak. Jazakallah, manfaat. Saya nggak akan pakai ke tempat yang maksiat dan saya nggak bakal ke sono juga. Oh, emang ada rencana ke sana, Be? Ya Allah, jangan dong. Berarti Babe dirinya harus dilabelin halal, Be? Apalagi, Be? Semenjak jadi kepala badan halal ini, saya betul-betul terkontrol Bagus pembahasannya. banget. Itu bagus Terkontrol pembahasannya. banget. Itu aku pernah bahas, Be, dari sisi sudut pandang konten kreator. Ya di luar sana kalau memang ada yang bablas juga monggo-monggo aja. Tapi saya terkontrol, Be, menjadi YouTuber, konten kreator ketika banyak DM-DM yang masuk. Ini serius teman-teman semua. Apalagi era screenshot zaman sekarang. Bener. Itu. Kalau tadi Babe boleh buka-bukaan mengenai suap menyuap. Ini macem-macem DM saya. Salah satunya adalah, Akhi, bolehkah Anda memantaskan diri sama antum? Begitu-begitu, Be. Kalau kita nggak kuat-kuat tuh, Be. Logikanya, tapi ini beneran loh teman-teman. Ini terbantukan ketika positivity-nya menjadi konten kreator. Makalah jadilah konten kreator. Karena zaman sekarang bablas. Tapi saya nggak tahu tuh kok bisa-bisanya ada konten kreator liburan ke Italia. Itu saya bingung tuh. Dulu saya main gitar, nongkrong di pinggir jalan, nyanyi sama anak-anak geng dulu. Yang Iwan Fals lah. Nyanyi lagu Iwan pinggir jalan. Sekarang saya nggak berani. Walaupun itu bukan maksiat ya. Itu memantaskan diri ya. Lu menteri gila lu, nongkrong pinggir jalan main gitar gila lu. Gitu kan. Ya kan ngaruh ya? Ngaruh. Seru juga kali ya. Izin, Be, kalau misalnya pengumuman tentang halal hari ini, apa tadi? Berita harinya apa segala macamnya kita. Berita halal hari ini. Iya, mungkin kayak waktu zaman saya di radio kan kita kolaborasi bareng sama NTMC Polri untuk laporin perjalanan kemacetan. Nah, kalau kali ini collab-collab kayak gitu boleh kita banget publikasi kita nih, Be. collab. Siap. Kita collab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.